Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga. Bab 3104-3106. Baik Dev dan Yulian jatuh ke dalam kecemasan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ku ini akan hilang begitu saja setelah pergi ke pulau. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yulian bertanya sedikit bingung. Ayo, tidak peduli bagaimana Nona Gao menghilang, dia pasti tidak akan meninggalkan pulau ini. Selama dia masih hidup, aku akan mencari di seluruh pulau untuk menemukannya. Kata Dev dengan mata tegas. Tidak mungkin dia meninggalkan Ku ini sendirian, jika dia tidak dapat menemukan Ku ini, Dev tidak akan meninggalkan pulau ini. Kalau begitu mari kita berjalan berdampingan. Jika seseorang menghilang, kita dapat segera menemukannya. Yulian berjalan ke arah Dev dan berjalan berdampingan. Kesadaran ilahi Dev terus menyebar ke sekitarnya, dan Yulian juga dengan waspada melihat situasi di sekitarnya. Setelah berjalan agak jauh, Dev melambaikan tangannya untuk membuat Yulian berhenti. Tuan Chen, ada apa? Yulian bertanya dengan suara rendah. Ada orang di sini. Meskipun mereka sengaja menyembunyikan auranya, saya masih mendeteksinya. Kata Dev. Dengan sengaja menyembunyikan auranya, mungkinkah mereka telah menemukan kita? Yulian tertegun. Mereka pasti sudah menemukan kita. Aku belum menarik indera spiritualku barusan. Mereka seharusnya sudah merasakannya. Kita masih belum tahu apakah pihak lain adalah musuh atau teman, jadi kita harus mendekat secara diam-diam dan sembunyikan nafas kita. Kata Dev mendesak. Aku mengerti, Yulian juga menyembunyikan nafasnya. Pada saat ini, Lionel di bawah pohon besar menemukan bahwa kesadaran ilahi telah menghilang, dan mulai memberitahu para murid sekte terbang untuk berhati-hati. Dev perlahan mendekati Yulian, dan segera menemukan Lionel dan yang lainnya di bawah pohon besar. Namun, karena cabang dan dedaunan yang lebat, tidak mungkin untuk melihat siapa pihak lain itu, tetapi jumlah pihak lain masih dapat dibedakan secara samar. Karena kedua belah pihak menyembunyikan auranya, tidak ada yang bisa membedakan identitas satu sama lain. Yulian, apakah sekte terbang kamu memiliki cara khusus? Dengan cara lain, cari tahu apakah orang-orang itu adalah anggota sekte terbang Anda. Dev takut salah paham, jadi dia ingin Yulian mengetahui identitas pihak lain terlebih dahulu. Jika mereka adalah anggota sekte terbang, maka mereka tidak perlu terlalu berhati-hati. Ya, kata Yun. Dia mengeluarkan labu emas kecil, labu kecil itu hanya seukuran ibu jari, dengan 3 lubang di atasnya. Aku melihat Yulian memasukkan labu kecil itu ke mulutnya, menekan 3 lubang kecil itu satu persatu, dan meniup labu kecil. Ada suara yang dalam seperti binatang buas di labu kecil. Setelah meniup 3 kali, Yulian berhenti dan mengamati pihak lain dengan tenang. Sekte terbang. Ketika Lionel mendengar suara itu, dia tertegun sejenak. Dia berhenti, dan kemudian wajahnya menunjukkan kegembiraan, dan aura di tubuhnya tidak lagi tersembunyi, dan dia berteriak dengan keras, Yulian, apakah itu kamu? Apakah itu kamu? Suara Lionel mencapai telinga Yulian dalam sekejap. Ketika dia mendengar suara ayahnya, Yulian sedikit gemetar karena kegembiraan. Ayah, ayah! Teriak Yulian, bergerak menuju Lionel, dia berlari. Melalui vegetasi yang lebat, Yulian akhirnya melihat ayahnya. Melihat perubahan di wajah Lionel, mata Yulian langsung menjadi lembab. Ayah dan anak itu berpelukan erat, dan Dev mengikuti. Ketika dia datang, dia sangat senang melihat reuni dari ayah dan anak. Yulian, bagaimana kamu bisa datang ke pulau kecil ini? Lionel sangat penasaran. Yulian berada di ujung utara. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Lagi pula, tidak banyak orang yang tahu tentang pulau kecil ini. Jika kapal roh mereka tidak hancur dan hanyut ke sini, mustahil untuk menemukan pulau kecil ini. Pulau kecil yang aneh. Saya mendengar dari Penatuasi. Dia berkata bahwa Anda membawa orang ke lautan ilusi untuk membalas dendam di sekte penusuk awan, jadi saya sangat khawatir, jadi saya datang untuk mencarinya bersama Tuan Chen. Orang-orang tenggelam, saya bahkan lebih khawatir, jadi aku naik perahu roh dan datang untuk menemukanmu. Yulian memberi tahu Lionel apa yang sebenarnya terjadi. Lionel memandang Dev, dan ketika dia menemukan bahwa usia Dev tidak jauh berbeda dengan Yulian, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Tentang Dev, Lionel juga mendengar dari Penatuasi, dia tidak menyangka Dev begitu muda. Tuan Chen, terima kasih telah merawat anjing kecil saya sepanjang jalan.
Lionel berjalan menuju Dev dan berkata dengan sopan. Master Sekte Ji bersikap sopan, dan Yulian juga telah banyak membantuku. Jawab Dev dengan sopan. Tuan Chen, apakah ada hal aneh yang terjadi setelah Anda pergi ke pulau? Tanya Lionel. Aneh. Dev tampak bingung. Hanya saja seseorang akan menghilang tanpa bisa dijelaskan, kata Lionel. Ya, salah satu orang kepercayaan Tuan Chen baru saja menghilang. Itu adalah wanita tertua dari keluarga Gao di ujung utara. Kami tidak dapat menemukannya, tidak peduli seberapa keras kita mencari. Begitu Yulian mendengar ini, dia buru-buru berkata tanpa menunggu Dev berbicara. Sekte Master Ji, apakah Anda juga mengalami hal semacam ini? Tanya Dev. Lionel mengangguk, awalnya ada selusin dari kami, tetapi sekarang beberapa menghilang tanpa alasan, dan hanya kami yang tersisa. Dari sudut pandang ini, pulau kecil ini benar-benar aneh. Saya telah mencoba dan tidak menemukan apapun. Dev sedikit terkejut ketika mendengar bahwa Lionel dan yang lainnya telah menghilang beberapa. Ini bukan formasi hantu. Jika itu adalah formasi hantu, aku masih bisa menemukannya. Orang-orang itu menghilang begitu saja, dan mereka tidak terlihat seperti ditangkap. Aku curiga pulau kecil ini adalah formasi teleportasi, atau celah dalam ruang dan waktu. Orang yang hilang pergi ke tempat lain melalui susunan teleportasi atau celah ruang waktu. Lionel mengungkapkan tebakannya. Itu sangat mungkin. Dev juga setuju. Lebih seperti menghilang tiba-tiba semacam ini, selain formasi teleportasi, ada juga celah ruang waktu. Selain menjahit, tidak ada cara lain untuk mencapainya. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Yulian bertanya. Ini berkah, bukan kutukan. Ini bencana yang tidak bisa dihindari. Sekarang setelah kamu tiba di pulau kecil ini, ayo lanjutkan pencarian. Dev tidak bisa berhenti dan menunggu, tidak peduli apakah ku ini dipindahkan ke tempat lain, Dev akan menemukan rahasia pulau ini. Menunggu di sini bukanlah suatu pilihan, kita hanya bisa terus berjalan. Lionel juga setuju dengan pendekatan Dev, dan dia tidak ingin menunggu di sini lebih lama lagi. Karena mereka semua memilih untuk terus berjalan, Dev menggambar beberapa mantra dan meminta semua orang untuk memakainya. Dengan cara ini, jika seseorang menghilang begitu saja, Dev dapat menggunakan mantra untuk menentukan lokasi pihak lain. Dengan jimat ini, para murid dari sekte terbang juga merasa nyaman. Aku tidak menyangka Tuan Chen bisa melakukan mantra di usia yang begitu muda, Lionel menghela nafas. Lagi pula, di dunia surga dan manusia, tidak banyak master yang bisa menggambar mantra. Jika tidak, beberapa slip giok mantra tidak akan begitu mahal. Bahkan slip giok transmisi suara yang paling umum tidak terjangkau oleh orang biasa. Ayah, kamu belum sepenuhnya melihat kekuatan magis Tuan Chen, dia maha kuasa. Yulian mengagumi Dev dengan fanatik. Saat Dev dan kelompoknya sedang menuju ke kedalaman pulau, kapal roh besar yang mereka tumpangi juga dibawa oleh kura-kura suci ke pulau. Melihat pulau kecil di depan mereka, semua orang kaget dan takjub. Terutama staf di kapal roh, mereka telah berlayar di lautan tinta selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada pulau kecil di sini. Melihat pulau dengan barisan pepohonan di depan mereka, banyak biksu melompat dari perahu roh dan pergi ke pulau itu satu per satu. Ada juga beberapa biksu pemalu yang memilih untuk tetap berada di kapal roh karena takut akan bahaya di pulau. Fausto memerintahkan staf untuk segera memperbaiki kapal roh, lalu dia juga pergi ke pulau. Setelah itu, Tiago membawa orang-orangnya ke pulau itu, serta penatua hantu Gunung Iblis juga datang ke pulau itu. Beberapa biksu tinggal di pantai, sementara lebih banyak biksu berjalan menuju hutan lebat di pulau. Orang-orang ini semua berharap menemukan peluang dan mendapat beberapa harta karun di pulau kecil ini. Karena kebanyakan dari mereka adalah pembudidaya biasa, mereka tidak membentuk tim, tetapi berjalan ke kedalaman pulau berdua dan bertiga. Saat orang-orang ini terus memperdalam, beberapa orang mulai menghilang secara misterius, tetapi mereka tidak memperhatikan, lagi pula, mereka tidak mengenal satu sama lain. Dan mereka juga curiga ada yang sengaja mempermainkan, mencoba menakut-nakuti mereka, agar mereka bisa menelan harta pulau kecil ini untuk diri mereka sendiri. Dev dan yang lainnya sudah mencapai kedalaman pulau, pohon-pohon tinggi menghalangi cahaya, membuat hutan menjadi gelap. Tuan Chen, cepat lihat. Yulian tiba-tiba berseru. Dev dan yang lainnya berhenti, lalu melihat ke arah yang ditunjuk Yulian, dan menemukan ada altar yang terbuat dari batu di tengah pulau. Mengapa ada altar di sini, dan itu terlihat sangat bobrok, seseorang seharusnya sudah lama berada di sini.
Lionel melihat ke altar tidak jauh dan berkata, "Ayo pergi dan lihat, semuanya, tolong berhati-hati." Dev memimpin kerumunan menuju altar. Altarnya hanya setinggi beberapa meter dan ditumbuhi rumput liar, hanya terlihat terbuat dari batu, terlihat sangat sederhana. Dan di sekeliling altar, ada lorong-lorong menuju puncak altar. Dev dan yang lainnya bisa memanjat hingga ketinggian beberapa meter. Saat Yulian hendak melompat dan mencapai puncak altar, Dev menghentikan Yulian. "Jangan gegabah, hentikan langkahmu dulu." Dev tidak membiarkan Yulian langsung melompat. Karena masih belum diketahui apakah altar ini memiliki mekanisme atau berbahaya, dengan demikian Dev tidak membiarkan Yulian bertindak gegabah. Altar ini terlihat agak aneh. Siapa yang akan membangun altar di pulau kecil yang jauh dari daratan ini? Lionel menyipitkan matanya dan berkata dengan penuh keraguan. Meskipun altar ini sederhana dan sederhana, aneh rasanya dibangun di pulau kecil ini. "Ayo naik satu per satu. Aku akan naik dulu. Jika tidak ada masalah, kamu bisa naik, dan kamu harus naik ke tempat yang aku injak." Dev juga merasa bahwa pulau tak berpenghuni ini tiba-tiba memiliki altar, yang sangat aneh. "Tuan Chen, hal semacam ini tidak baik bagi Anda untuk mengambil risiko terlebih dahulu, saya akan mengirim seorang murid untuk naik terlebih dahulu." Lionel menghentikan Dev, lalu menatap murid sekte terbang dan berkata, "Kamu naik, hati-hati." "Ah siap." Murid sekte terbang menaiki tangga selangkah demi selangkah. Semua orang menahan napas, siap untuk menanggapi situasi tak terduga. Murid sekte terbang itu juga sangat ketakutan. Tapi dia terus naik ke atas altar, dan seluruh altar tetap diam. "Apa yang ada di atas altar?" Lionel bertanya pada murid yang naik. Tapi murid itu, seperti orang bodoh, menatap ke tengah altar, seolah dia melihat sesuatu yang mengejutkannya. Melihat ini, Dev berlari dengan cepat. Lionel dan Yulian juga mengejar mereka dengan semua murid mereka. Tapi begitu Dev melangkah ke altar, dia tiba-tiba merasakan aura monster di sekelilingnya. Hutan kosong bahkan tanpa semut, dan pada saat ini ada semburan aura monster yang menakutkan. Ini terlalu aneh, Dev tidak tahu bagaimana nafas monster ini berasal, lagi pula, tidak ada monster di sekitar mereka. Setelah menaiki altar, Dev dan yang lainnya juga tercengang. Melihat ke tengah altar satu persatu, ekspresi mereka membeku di wajah mereka, mereka tidak pernah menyangka akan ada hal seperti itu di altar kecil. Bersambung.